Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur. Salawat beserta salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Alhamdulillah, kali ini dari Padepokan Kujang Siliwangi kedatangan tamu, bukan kedatangan tamu sih, cuma bareng-bareng lagi di pusat. Ini mungkin dari teman-teman yang pernah melihat testimoni tentang tumbuhan yang kentang, itu yang diposting dari beliau kentang ya? Iya, kentang. Ya, saya karena lihatnya kentang. Nah, saya ketemu sama pelakunya. Ini pelakunya adik berkakak ini. Ini beliau dari Magelang. Ini Mas bangun, ini Mas tidur. Ini bangun tidur. Nah, ini Mas Darmo. Jadi kata beliau tadi sebelum take on kamera, sama daun bawang juga ya Mas Bangun? Iya. Jadi silakan diceritakan Mas Bangun masalah jadi makin besar makin susah itu dijualnya atau Ya, gimana, ceritain lah prosesnya. Prosesnya itu kan kalau kentang itu kan di musim yang ekstrim di sana, musim banyak hujan juga angin yang kencang kan, itu kan merusak tanaman. Berdoa sama Allah itu pakai air zam-zam itu yang sudah diajarkan oleh beliau. Ya, saya berdoa supaya tanamannya dilindungi sama Allah, juga bisa dipanen. Biasanya kalau sering hujan itu biasanya gagal panen. Kalau hujan? Ya, di waktu itu kan hujan sering, angin besar ya, biasanya petani gagal panen. Alhamdulillah pas waktu itu ya panennya itu enggak seperti biasanya. Ya, ini kita dulu. Kalau angin besar itu berpengaruh ke tanaman? Iya. Daun kadang katanya patah. Oh. Kalau hujan kan di pegunungan sering hujan gerimis, itu apa hujannya beda sama yang lain? Ya sama, hujan itu sama. Cuma kalau di tanaman itu kalau sering hujan itu bisa daunnya itu bisa busuk kalau sering hujan ya. Tuh tadi ini gimana tanamannya, hasilnya gimana? Ya waktu itu kita pakai itu kan air zam-zam itu yang sudah diajarkan oleh beliau, itu cara memakainya. Ya, saya yakin aja berdoa mudah-mudahan dilindungi sama Allah tanamannya, bisa panen, mudah-mudahan dapat rezeki, bisa manfaat gitu ya. Alhamdulillah ya bisa panen, enggak gagal panen itu enggak. Panennya itu yang enggak seperti biasanya itu kan kalau kentangnya itu bibitnya itu 30 kilo, biasanya itu panennya itu 3 kintal. 3 kintal. Bisa. Itu normal, panen normal. Ya, waktu itu kok malah meningkat, ini kan bikin kaget. Meningkat itu. Meningkatnya kalau boleh tahu berapa Mas Bang? Nah, waktu itu kan 30 kilo itu meningkatnya itu sampai 7 kintal. 7 kintal? Iya. Harusnya 3 kintal? Berarti lebih 4 kintal gitu? Iya, padahal itu sudah menyiksakan untuk benihnya untuk ditanam lagi. Dan juga sudah tangga-tangga kalau mau masak udah dibagi ya bagi. Biasa. Itu tanggapan dari ya, pada pemborong tuh, pembeli tengkulak. Ya, tengkulaknya gimana responnya? Ya kalau di kentang ya standar malah suka, kalau yang besar itu besar harganya itu suka. Tapi kalau itu kan juga saya pakai di tanaman daun bawang juga. Jadi yang tadi Mas Bangun cerita bahwa daun bawang itu normal itu 30 cm atau 40 cm, ini sampai 1 meter. Yang tengkulaknya nggak berani beli. Iya. Mas Bangun ceritakan. Nah, waktu itu kan
harga daun bawang minimal kan rata-rata 7.000 kan. Yo, waktu itu kata bapak saya kalau biasanya di tempat kebun itu kalau daun bawang itu nggak bisa panjang, biasanya pendek. Ya saya ya cuma bapak bilang gitu ya, saya pakai itu air zam-zam itu sama berdoa sama Allah biar nambah keyakinan saya kan seperti apa. Nah, waktu itu daun bawangnya itu saya rawat terus ya, saya rutinin semprot itu semprot. Nah, waktu itu dilihat itu ya biasa aja, daun bawangnya itu enggak terlalu tinggi, ya cuma pendek tapi besar. Nah, ketika dipanen itu nggak habis-habis, malah besar-besar, tinggi itu sampai selutut segini, sampai nganu malah itu pembelinya bawang kok segini, monster kalau panjang 1 meter kayak gini pembelinya nggak ada yang mau. Terus kalau besok kalau mau panen lagi harganya 6.000, mungkin ya nggak apa-apa, udah turun 1.000, terus panen lagi kan besok sekarang panen 5 kintal, besok 5 kintal lagi. Gitu harganya sekarang segini, wong pembelinya jualnya susah saya, ya nggak apa-apa. Terus itu sampai 3.000 itu yang menurunkan. Berarti kalau sampai 3.000 itu berapa kali panen? Itu sampai berapa kali? 4 kali. Ya sekitar 4 kali. Normalnya berapa kali panen kalau? Biasanya 2 kali. 2 kali. Sampai itu berturut-turut nggak habis-habis. Juga yang bikin heran ya biasanya itu yang memanen itu kan 15 orang. Nah, 15 orang itu biasanya bakulnya itu pembelinya itu kalau jam 11 siang itu harus sudah selesai. Waktu itu kan tetangga kalau bantu kok tiap hari kan juga punya kesibukan sendiri-sendiri ya, juga kasihan kan. Waktu itu juga keahlian itu ya cuma sekeluarga dan paling 6 orang itu ya juga selesainya ya selesainya itu sama jamnya juga. jam 10 udah selesai itu. Kayak semangatnya ada, kayak beban itu ya kayak pekerjaan itu biasa-biasa aja tapi kok cepat selesai juga ya, banyak keanehan itu yang saya alami itu. Ini kayak tadi pertama kan kentang yang ukurannya jadi besar, yang benih 30 kilo harusnya 3 kintal jadi 7 kintal. Iya. Terus yang tadi daun bawang ya, bahasanya kita kan daun bawang. Iya. Kalau umumnya daun bawang biasanya panennya 2 kali, ini nyampe 4 kali 5 kali. Iya. Nggak nyampe harganya karena keseringan sampai turun 3.000 dari 7.000. Iya. Nah nanti mungkin lain kali di password harganya minta dinaikkan. Jadi orang yang datang, tengkolak yang datang sana membeli dengan harga yang tinggi ataupun ke tanaman sayuran yang lain yang kira-kira di saat makin besar ukurannya semakin tinggi, semakin banyak, semakin mahal. Kalau daun bawang kan emang bingung juga orang kalau gede-gede tinggi-tinggi. Ini akal-akalan apa beneran? Uang yang lain ya standar-standar aja, hanya kok yang ini semakin turun ya, karena saya ya pengen berjualan ya, manut aja yang beli kan, seperti itu. Juga itu ya nggak habis-habis, akhirnya ya yang beli itu suruh nanam sisanya itu ditanam aja sendiri. Saya udah nggak berani gitu kan ya, karena besar terlalu besar. Nah kalau di pegunungan itu bisa nanam bawang nggak? Bawang bombay segala macam. Bisa. Nah itu cobain ke bawang bombay Mas Bangun. Ya insya Allah. Bawang bombay kan semakin gede makin mahal tuh, beda kan. Ya. Kalau bawang bombay kan kayak kentang kan, Ya. beda sama daun bawang. Jadi ya mudah-mudahan bisa dipraktekkan
ke sayuran-sayuran yang lain maupun sedulur-sedulur yang di rumah yang punya sawah, silakan diikhtiarkan seperti Mas Bangun tadi ke kentang sama daun bawang. Nah, dalam prosesnya itu diapakan jam-jamnya itu? Nah, itu caranya saya gini. Pemakaiannya itu saya kan kalau ngerawat tanaman kan juga saya nyemprot pakai dari pertanian itu. Nah, waktu itu saya pakai pertanian itu biasanya 3 hari sekali kan saya semprot. Ya itu kan saya selingin pakai khusus air zam-zam itu, nggak pakai obat yang lain, murni air zam-zam sama air ya, itu buat saya semprotkan. Berarti 3 hari pakai pestisida? Ya dulunya ya rutin 3 hari, setelah itu ya 10 hari saya pakai subsidanya itu, yang seringnya zam-zamnya itu. Berarti pestisidanya jadi 10 hari sekali? Ya. Kalau air jam-jamnya 3 hari sekali? Ya. Itu air jam-jamnya murni, nggak pakai campuran bahan kimia berarti? Enggak. Ini pelajaran ya buat yang dulur-dulur yang ingin coba, ini seperti Mas Bangun. Ini kisah nyata ya, nanti saya juga minta videonya yang tadi biar dibuktikan dengan ini. Jadi yang tadinya nyemprot pakai pestisida 3 hari sekali, nah pestisidanya per 10 hari, yang per 3 harinya itu murni air jam-jam. Jadi sebenarnya lebih hemat air jam-jam ya Mas Bangun. Air jamnya berapa tetes pakainya? Saya pakai 7 tetes. 7 tetes? Ya. Pokoknya ganjil, kadang 3, kadang 7. Kadang kalau itu kan musim hujan sama angin kan, petani itu kan juga kalau ngenes mikir gagal panen. Saya itu pakai 21 tetes. Oh, 21. Iya, biar mantap. Iya. Jadi ini murni ya, per 3 hari itu dia air jam-jam sama 1 tangki itu kan, yang semprotan 1 tangki itu yang digendong. Itu yang penting ganjil. Ya. Lebih banyak lebih bagus. Kalau misalkan 1 botol kan ganjil tuh. Bagus. Nah, itu ya kalau mantepnya segitu ya nggak apa-apa pakai. Ini luar biasa ya kan. Sekarang saya sendiri baca yang postingan kentang itu ya, kalau tidak langsung nanya ketemu sama orangnya kan tidak afdol kan. Nah ini kebetulan beliau di sini bareng-bareng, udah bisa menanyakan langsung ya seperti prosesnya. Kalau dari testimoni langsung tulisan kan kita tidak mengetahui cara pemakaiannya, cara tip-tipnya seperti apa. Ya berhubung sama pelakunya sendiri, alhamdulillah tadi ada bocorannya, pestisidanya dikurangin karena ya bahan kimia terlalu banyak juga tidak baik. Ini pakai jam-jam diperbanyak. Bukan jam-jamnya banyak, beliau pakai 3 tetes atau 7 tetes atau 9 tetes, tapi kalau misalkan memang kondisi cuacanya lagi ekstrim, beliau pakai 21 tetes. Nah itu nyemprotnya dibanyakin pakai yang campuran jam-jam, bukan pestisida. Yang mudah-mudahan bermanfaat. Terus dari testimoni Mas Bangun bisa membangun sedulur-sedulur yang mungkin bertani, orang-orang yang di luar sana yang sudah punya jam-jam tapi bingung cara pakainya. Ini udah beliau testimonikan sendiri. Apalagi yang hobi tanaman sayuran hidroponik ya, itu cocok itu. Hidroponik karena pool air. Hidroponik itu bagus sebenarnya. Bukan sebenarnya tapi bagus karena dia kan sirkulasinya air. Jadi airnya tinggal ditetesin berapa tetes, otomatis kan airnya muter terus tuh. Iya. Itu malah lebih bagus. Jadi nggak harus nyemprot ya, karena itu akarnya yang dialiri listrik. Hidroponik kan otomatis budidaya sayuran tanpa tanah kan, di air, di pipa atau di tempat-tempat yang bisa dipakai penampungan hidroponik. Mungkin ada tambahan lagi dari Mas Darmo, punya pengalaman apa pakai air jam-jam? Sama, karena ini kan adik kakak. Nih kakaknya Mas Bangun, ini Mas Darmo, tapi kalau saya bangun panggilnya Mas Tidur karena bangun tidur. Itu yang dipakai apa Mas? Ini kunci. Itu yang terbaru dari beliau ya, dari produk Asma Sangyang Nur Nirwana. Iya betul.
Gimana sedotannya rasanya? Ada aura apa? Ya kayak sejuk dalam hati itu. Enak pokoknya ya. Tambah nikmatnya. Tambah nikmatnya. Ya. Jadi, kalau pandangan saya sendiri, karena saya bukan perokok, jadi gini, ini filter utama ya, ini kan filter penyaring nikotin kan. Ini filter yang utama karena apa? Yang filter ini kan di asma, once ini kan di asma. Jadi energi negatif yang ada di rokok ini tersaring sama sangklong ini, once ini. Kalau saya, pandangan saya, jadi yang mungkin tadinya ada bibit penyakitnya kesaring sama once ini. Iya, iya. Ini kalau pandangan saya. Paling kalau misalkan dihisap, jadi udara yang masuk ke dalam badan itu ya udara yang sudah ada bentuk karomah doanya dari once ini. Iya, iya, suka enak. Yang mungkin yang rasakan pakai hobi rokok, sering sesak nafas ya cocok pakai ini. Tunggu Mas Bangun. Oke, mungkin itu saja dari kami testimoni dari pemakaian jam-jam asma. Terima kasih Mas Darpo. Begini tangannya. Mas Bangun, terima kasih. Oke, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.